Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini akan dipaparkan mengenai video pembahasan soal pada PH keempat atau bab 4, yaitu menjadi pembaca yang efektif. Adapun sebelum menyimak video kali ini, silakan disimak terlebih dahulu video pemaparan atau pembahasan soal di PH1, PH2, dan PH3. Oke, kita bahas secara cepat saja karena beberapa soal sudah kita bahas di kelas secara offline. Langsung aja nomor 1. Nah, di sini karena ada banyak bacaan seperti yang tips-tips yang telah saya berikan, bahwasanya ketika mengerjakan soal yang banyak bacaannya, silakan dibaca soalnya terlebih dahulu baru membaca bacaannya. Oke, nomor 1. Masalah yang dinilai dalam penggalian buku tersebut adalah, ini sudah jelas, yaitu tentang kekurangan dan kelebihan buku. Jawabannya D. Nomor 2. Ringkasan yang tepat untuk paragraf tersebut. Nah, kalau ringkasan yang tepat untuk paragraf, berarti kita harus membaca. Ringkasan itu harus mewakili paragraf 1 dan mewakili paragraf kedua. Biasanya ada jawaban yang benar, tetapi cuma mewakili paragraf yang pertama. Adapun jawabannya benar, tapi cuma mewakili paragraf yang kedua. Nah, itu kurang tepat. Yang tepat adalah paragraf yang mewakili paragraf 1 dan paragraf yang kedua. Nomor 2 jawabannya adalah B. Nomor 3, bagian keunggulan buku ditunjukkan oleh angka. Angka berapa keunggulan? Nah, keunggulan itu yang menunjukkan sebuah kebaikan, kelebihan. Sedangkan lawan katanya yaitu kekurangan yang menunjukkan sebuah kelemahan dari sebuah buku. Nomor 3 jawabannya C, yang keempat. Nomor 4, kalimat terakhir pada kutipan resensi film The Transporter tersebut kurang tepat. Perbaikannya adalah, ini sudah pernah kita bahas ya, perbaikannya adalah C, yaitu menggunakan kata namun. Nomor 5, latar suasana pada kutipan cerpen tersebut adalah, nomor 5 itu B, menegangkan. Nomor 6 jawabannya adalah istana, latar tempatnya di istana. Nomor 7 kita bahas secara cepat agar kalian tidak lupa, karena ini sudah pernah kita bahas di kelas dulu. Nomor 7 jawabannya adalah D. Pesan moralnya adalah anak-anak desa menolong ego yang timbul tenggelam. Nomor 8, cara mengetahui bahwa ego berwatak sombong pada kutipan novel tersebut adalah, yaitu diceritakan oleh pengarang. Itu langsung pengarang itu menceritakan tokoh ego. Nomor 9, ide pokok berikut yang tepat digunakan untuk cerita pendek adalah, nomor 9 itu jawabannya kebahagiaan hanya dapat diraih dengan perjuangan dan tawakal. Nomor 10, paragraf yang sesuai dengan data tersebut adalah jawabannya A. Nomor 11, keterangan nilai moral dengan kehidupan sehari-hari dalam kutipan tersebut adalah jawabannya B. Kecemburuan seorang anak kecil pada anak lain seumurannya. Nomor 12, setiap pembaca diberi kebebasan untuk menikmati setiap karya, baik buku fiksi maupun non-fiksi yang disesuaikan dengan, nomor 12 jawabannya hobi dan kebutuhan. Jawabannya A. Nomor 13, buku non-fiksi lebih populer di kalangan pembaca yang tidak terlalu hobi membaca, karena mereka membeli buku-buku tersebut terdesak oleh, nomor 13 itu B, kebutuhan dan pengetahuan. Nomor 14, tema dari kutipan cerpen di atas adalah, 14 itu jawabannya C, kasih sayang. Nomor 15, amanat yang terkandung dalam kutipan teks di atas yaitu, kita harus menyayangi binatang. D. Ini sekilas saja mengulas karena dulu sudah pernah kita bahas. Nomor 16, latar cerpen di atas adalah, nomor 16 itu jawabannya ruang tamu. D. Nomor 17, unsur intrinsik yang dominan dalam cuplikan cerita di atas adalah, nomor 17 itu jawabannya latar. Nomor 18, bukti watak tokoh lintang ulet dan tidak mudah putus asa terdapat pada kalimat nomor C, 2 dan 3. 19, perwatakan tokoh Rana dalam penggalian cerpen di atas disampaikan pengarang secara, 19 itu A, tidak langsung. Nomor 20, latar waktu dan tempat cuplikan cerpen tersebut adalah A, pagi yang cerah di depan pasar. 21, setiap buku, baik fiksi maupun non-fiksi yang sudah dibaca dapat kamu analisis berdasarkan apa? Struktur dan kebahasaan, yaitu A. Nomor 22, kalimat yang menyatakan kelemahan buku adalah
A. Penulis buku tidak teliti dan tidak mendalam mengulas masalah. Nomor 23. Pernyataan berikut ini merupakan unsur-unsur yang ditulis dalam resensi kecuali C. Menginformasikan perlu tidaknya buku tersebut dibaca. 24. Penggalan resensi di atas menginformasikan hal-hal yang berhubungan dengan 24 itu jalan cerita B. 25. Unsur resensi yang paling dominan pada pengarang di atas adalah 25 itu jawabannya D, perbandingan, itu membandingkan itu di situ. Nomor 26. Berikut yang bukan merupakan tujuan meresensi buku adalah sarana untuk mempromosikan buku baru. Ini bukan tujuan untuk meresensi buku. Nomor 27. Hal yang tidak perlu dibahas dalam meresensi buku cerita adalah kesesuaian harga buku cerita dengan tingkat ekonomi masyarakat. Ini tidak perlu dibahas karena ini di luar konteks resensi buku. Nomor 28. Hal yang dibahas pada penggalan buku fiksi di atas adalah 28 ini tentang kepengarangan D. 29. Karangan yang berbentuk fiksi bertujuan untuk menyampaikan cerita rekaan. Nomor 30. Watak tokoh saya dalam penggalan cerita tersebut adalah 30 itu pemalu. Jawabannya A. Yani, karena ini sudah kita bahas di kelas, ini cuma saya mengulas saja jawabannya benar yang mana. Harapannya ketika kita sudah melihat video PH1, PH2, PH3, PH4 dicermati, dipahami, kemudian kita akan mudah dalam mengerjakan soal-soal berikutnya. Oke, demikian video penjabaran pemaparan soal, pembahasan soal yang ada di LKS kalian. Terima kasih atas perhatiannya, selamat belajar dan selamat mengerjakan soal-soal yang akan kalian kerjakan. Terima kasih, sukses selalu menerapkan protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, rajin menjaga kebersihan, yaitu pola hidup bersih dan sehat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.